100,3 FM Radio El Gangga. Hai mitra sejaman siar. Balik lagi nih di Gelaran Nyosong segmen ngaji bareng Devina di sini yang akan ditemenin bareng Pak Ustadz Gus Edward Abu Bakar. Halo Pak Ustadz. Halo juga. Gimana Pak Ustadz, kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Uangnya lancar Pak Ustadz? Lancar. Alhamdulillah lancar ya mitra. Oke deh. Kira-kira nih di live TikTok kita nih tadi ya, buat mitra yang belum join juga di El Gangga FM, banyak banget Pak Ustadz yang nanyain katanya hari ini tuh mau bahas tema apa sih gitu. Hari ini judulnya makna kemerdekaan menurut Gus Dur. Wow. Nyentrik juga nih judul. Bener. Cocok juga mau hari merdeka ya Pak Ustadz. Betul. Kita sambut dulu dengan dengan nasihat mantan presiden dan beliau adalah tokoh agama. Wow, boleh nih mitra. Oke deh, buat mitra nih nanti yang mau bertanya perihal tema yang kita bahas hari ini bisa langsung aja nih ke WhatsApp El Gangga di 0811861003. Oke deh, baik Pak Ustadz, yuk kita langsung aja mulai segmen pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra El Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga segala doanya, harapannya juga cita-citanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan semoga Allah qabul. Amin. Dan mudah-mudahan zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan juga, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di studio ada Kak Devina dan Bang Jerry. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Amin. Dan mudah-mudahan zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa mudah-mudahan yang mengaminkan doa ini banyak duitnya. Amin. Baik mitra Gangga, hari ini ada judulnya luar biasa. Kita ambil nasihat dari seorang kiai, seorang guru, seorang ulama, dan beliau adalah mantan daripada presiden yang keempat. Yaitu judulnya 7 butir makna kemerdekaan menurut Gus Dur. Gus Dur atau yang biasa kita kenal dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid tersebut menjelaskan tentang hakikat kemerdekaan yang dipotret secara historis, lalu dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman sehingga bersifat reflektif. Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, menegaskan 7 butir makna kemerdekaan Indonesia. Butiran tersebut mengandung alasan fundamental bangsa Indonesia untuk melangkah ke depan sebagai modal, yaitu modal moral, spiritual maupun material. Menurut Gus Dur, ketujuh butiran tersebut adalah alasan kuat para founding fathers atau biasa kita kenal dengan bapak pendiri bangsa melakukan berbagai perjuangan untuk kemerdekaan ini. Berikut ini adalah 7 pernyataan beliau. Pernyataan yang pertama itu, kemerdekaan lebih merupakan proses perjuangan menentukan nasib sendiri daripada keadaan yang bebas dari segala soal, kesulitan, dan hambatan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa dan negara Indonesia menjamin dalam undang-undang bahwa sistem yang menghambatnya, yaitu penjajahan, tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi, pernyataan yang pertama itu harus memperjuangkan atau menentukan nasib kita diri sendiri.
Jangan sampai nasib kita yang lalu-lalu sama saja dengan yang sekarang. Harusnya bisa lebih baik, minimal dalam zahir dan batin kita. Pernyataan yang kedua, kemerdekaan adalah hak. Hak yang mendasar bagi setiap manusia. Karena itu harus dijamin dalam hidup kemasyarakatan, terutama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 17 Agustus 1959, perangkat hidup kebangsaan dan kenegaraan Indonesia disusun dan digunakan sedemikian rupa sehingga kemerdekaan justru terancam oleh tindakan sewenang-wenang. Jadi pernyataan yang kedua itu adalah kemerdekaan adalah hak untuk siapapun. Jadi kita dan siapapun harus merasa harus sudah merdeka. Kita tanyakan diri kita, apakah kita sudah merdeka atau masih dijajah dengan orang lain. Minimal kita masih dijajah dengan ego dan ambisi kita. Maka daripada itu, yang kedua itu pernyataan jangan sampai kemerdekaan ini kita masih dijajah, bil khusus dijajah oleh diri sendiri dengan ego, nafsu, bahkan halusinasi yang tidak baik sehingga meruntuhkan, menghancurkan diri kita. Pernyataan yang ketiga, musuh kemerdekaan bukanlah kekuasaan masyarakat dan negara, melainkan kesewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan itu. Tergantung dari susunan dan penggunaannya, kuasa kemasyarakatan dan kenegaraan bisa mempersempit dan memperbesar peluang bagi kemerdekaan. Dari 17 Agustus 1959 sampai Maret 1966, susunan kuasa masyarakat dan kenegaraan begitu terpusat di satu tangan seorang pemimpin, sehingga kemerdekaan tidak saja tertekan, tetapi juga telah mengakibatkan malapetaka, kemiskinan, dan kekerasan. Pernyataan yang ketiga itu, musuh kemerdekaan bukanlah kekuasaan masyarakat dan negara, melainkan kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaan itu. Ya, minimal kita ambil pelajaran, kita sudah bisa mengatur diri kita atau belum, atau kita masih seenak-enaknya, sewenang-wenangnya untuk mengatur diri kita, yang bisa mengakibatkan kehancuran, tidak ada tujuan yang pasti, dan tidak ada kepribadian yang lebih baik, malah menjadi kepribadian yang merosot. Pernyataan yang keempat, kemerdekaan masyarakat, susunan dan penggunaan kuasa kemasyarakatan dan kenegaraan tertentu. Semakin terpusat kuasa itu di satu tangan, semakin tak berfungsi kemerdekaan sebagai kaidah hidup kemasyarakatan sejak Maret 1966. Susunan kuasa kemasyarakatan dan kenegaraan kita sudah disebar, meskipun harus diakui bahwa penyebaran itu masih sangat terbatas. Yang keempat ini, kemerdekaan masyarakat, susunan dan penguasa daripada kemasyarakatan dan kenegaraan tertentu, yaitu dipegang dengan satu kendali, satu tangan. Jangan sampai ketika kita memegang kekuasaan itu sewenang-wenang kita dan bisa merugikan orang lain, apalagi bisa merugikan kemasyarakatan. Mudah-mudahan ya kita bisa lebih baik, dan presiden kita yang belum dilantik ini bisa menggunakan tangannya untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya, tidak seenak-enaknya, tidak sewenang-wenang dirinya, melainkan bisa mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat, sehingga apa daripada tujuan kita selanjutnya bisa terlaksana, bisa terrealisasi, dan kita bisa lebih baik. Pernyataan kelima, kemerdekaan sulit bertahan bahkan dalam susunan kuasa kemasyarakatan dan kenegaraan yang terpusat di beberapa tangan. Beberapa tahun belakangan, kurang berfungsinya kemerdekaan makin disadari sebagai biang keladi berbagai kesulitan, seperti lambatnya laju produktivitas dalam segi apapun, mutu produk yang kurang memadai, meski daya cipta masyarakat dan daya kerja aparat kekuasaan yang rendah. Kita harus akui bahwa ada kekuasaan yang terpusat di beberapa tangan, yaitu banyak
perwakilan-perwakilan kita atau orang yang diberikan kepercayaan yang untuk memimpin, membantu presiden menggunakan tangannya seenak-enaknya dengan sewenang-wenang dirinya, yaitu terpusat di beberapa tangan daripada mereka. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka, karena kita kritik sudah. Selanjutnya kita doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka semua dan kita juga, dan kita bisa lebih baik. Yang keenam, kemerdekaan semakin berfungsi dalam susunan kuasa kemasyarakatan dan kenegaraan yang tersebar dengan maksimal. Karena itu resiko ancaman kesewenang-wenangan memang sangat tinggi, tapi ini mungkin bisa dicegah oleh jaminan persamaan hak bagi semua bila pengalaman masyarakat dan negara lain di dunia begitu diperhatikan. Maka nyatalah bahwa kemerdekaan selalu menggandeng dengan rasa persaudaraan, senasib, sepenanggungan, dan persamaan hak. Semua ini bukan barang jadi, tetapi harus diramu, dipelihara, dikembangkan secara tekun terus-menerus. Mudah-mudahan nasihat Gus Dur ini bisa sampai kepada mereka juga, bukan hanya kita, karena nasihat ini luar biasa buat kita sebagai masyarakat Indonesia, dan kita sebagai umat muslim juga mendapatkan nasihat dari ulama yang luar biasa, karismatik, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kemerdekaan paling mungkin berfungsi dalam suatu pengelolaan hidup masyarakat dan negara yang secara seimbang menghubungkannya dengan perasaan senasib, sepenanggungan, dan persamaan hak. Upaya yang tak habis-habis dalam memelihara keseimbangan ini bisa disebut demokrasi, di mana kemerdekaan hidup dan tanggung jawab, yakni keseimbangan dengan persamaan hak bagi semua, serta dengan perasaan senasib, sepenanggungan mencapai keseimbangan. Ini adalah tugas masyarakat dan bangsa Indonesia sejak sekarang. 7 pernyataan Gus Dur tersebut menjelaskan tentang hakikat kemerdekaan yang dipotret secara historis lalu dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman sehingga bersifat reflektif. Kemerdekaan bukan hanya langkah awal membangun kemanusiaan yang beradab, tetapi juga mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial baik dalam skala nasional maupun global. Kita teringat akan lagu kebangsaan Indonesia. Ada lirik yang kita dengar, bahkan kita hafal, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Baik mitra, kita sadari, jiwa itu apa sih? Raga itu apa? Kita sibuk-sibuk memperbaiki raga, tapi lupa memperbaiki jiwa. Maaf, 1000 maaf. Kita banyak beli sabun muka buat merapikan muka. Kita mungkin beli bedak, beli skincare, beli yang lainnya untuk memperbaiki muka, yaitu raga saja. Akan tetapi kita lupa untuk memperbaiki muka wajah kita, yaitu wajah jiwa kita, ruh kita. Karena pada hakikatnya apabila kita lupa dengan memperbaiki ruh kita, nanti di yaumil akhir kita menutup wajah kita karena kita malu. Ruh kita gelap, wajah kita jelek, wajah kita tidak terawat dan lain sebagainya, dengan dibandingkan siapapun di depan kita bersinar penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hidupnya dia membangun jiwanya dan membangun raganya. Yang ketiga, kemerdekaan itu sebagian daripada iman. Ada nasihat ulama dalam agama Islam, hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air adalah sebagian daripada iman. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai masyarakat Indonesia, apabila kita tidak peduli dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka kita termasuk orang yang tidak beriman. Karena kalau kita merapihkan, bantu merawat negara kita, bukan merusak negara kita, kita adalah bagian orang yang beriman kepada Allah. Karena siapa yang cinta dengan bangsanya,
berarti dia mencintai daripada bagian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya orang, dia mau memperbaiki daripada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mau bersyukur dan dia mau bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Oke, baik, Masya Allah Pak Ustadz. Ini akan jadi sebuah wawasan yang baru, apalagi nanti menjelang acara 17 Agustus juga ya, memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, buat mitra sejaman siar nih yang mau bertanya-tanya ya, mumpung Pak Ustadz yang ada di sini ya, atau mungkin mau di luar tema juga boleh ya Pak Ustadz, boleh banget. Langsung ke WhatsApp-nya kita di 0811186003. Devina tunggu ya mitra. Oke, ini udah ada satu pertanyaan nih yang masuk Pak Ustadz dari mitra sejamahan siar nih, katanya di daerah Teluk Pucung katanya. Wow. Nah, untuk 7 butir tadi kan yang pertama itu ada Pak Ustadz itu menjelaskan kemerdekaan itu merupakan proses perjuangan nasib sendiri daripada keadaan yang bebas dari kesulitan. Nah, itu maksudnya gimana nih Pak Ustadz? Apakah memang kemerdekaan itu dipaksakan atau memang bagaimana nih? Kemerdekaan itu harus dipaksakan karena berbicara kemerdekaan itu adalah merdeka itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapapun. Minimal kita dalam kerja nyari nafkah, kita bisa merdeka. Merdekanya gimana? Oh, ternyata orang yang nganggur ada kesempatan bekerja dan mendapatkan pundi-pundi amal ya daripada gaji dan lain sebagainya. Ini adalah orang yang memperbaiki nasibnya. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak memperbaiki nasib? Sebenarnya dia mau, tapi mungkin di negara kita ini semakin sulit untuk mencari lapangan pekerjaan. Tapi ada semboyan tuh dari SMK dimanapun saja. Jadi yang didahulukan bukan ilmu, yang didahulukan itu adalah bukan ijazah, tapi adalah keterampilan. Jadi kita jangan menonton sebagai umat Islam. Islam itu mengajarkan kita wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Kita itu harus banyak sabar dan sholat. Sabar itu bukan berarti diem aja. Diem tapi bergerak mencari solusi, mencari jalan keluarnya, mencari ide-ide gitu ya. Jangan sampai stuck diam aja. Misalkan wah nggak kerja nih kita. Ya udahlah, minimal kalau punya HP kepoin tuh di TikTok kayak ya. Keterampilan apapun, jangan hanya kepoin TikTok Gus Edward aja gitu, jangan hanya kepoin radio Gangga aja, tapi kepoin tuh keterampilan kalau perlu yang mana ada video ya bener-bener ngajarin dari nol sampai finish gitu ya, itu ikutin, siapa tahu gitu, karena petunjuk dari mana saja bisa, karena ilmu itu dari mana saja bisa, sehingga ketika kita ada kemauan merubah nasib ya, Allah tuntun tuh. Tapi kalau kita nggak mau merubah nasib, yang nuntun bukan Allah, tapi iblis, setan itu merasuk kepada kita, ngasut. Udah tenang aja, ngapain lu puyeng-puyeng? Contohnya anak sekolah, ngapain lu bener-bener sekolah? RT udah ada, RW udah ada, camat lurah udah ada, presiden menteri udah ada. Iya udah ada, emang presiden umurnya panjang, pasti silih berganti. Maka sebaik-baiknya kita adalah merubah diri kita. Katakan begini, ada pernah kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sering kita tahu artinya itu, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu merubah diri sendiri. Ini ada arti yang salah. Kenapa saya bilang salah? Berarti Allah itu tergantung makhluk. Nah, jadi Allah tidak akan merubah diri kita, sedangkan Allah sudah menulis diri kita itu di Lauhul Mahfuz, sudah di sana. Contoh, kita diciptakan miskin ya miskin. Nah, kita diciptakan jadi orang kere ya kere. Terus apakah bisa? Bisa berubah. Dengan cara apa? Satu, doa. Yang kedua, jangan doa mulu. Nah, ada ikhtiar, ada usaha, ada maksudnya proses ya. Ada mencari solusi. Mungkin ke rumah Bang Jerry, nanya, Bang, gue belum nikah nih. Paling kata Bang Jerry, sama gue juga belum. Nah, ini berarti kan gak ada solusi. Tambah bingung ya Bang. Iya, jadi Bang Jerry kata Bang Jerry, lalu bukan nanya itu mah, ngeledek gue lah. Udah sama-sama kita belum nikah kan gitu. Maka nanyalah kepada orang yang banyak cerita, terus banyak pengalaman.
apalagi dia banyak karya, maka itu lebih baik. Contoh, Kak Devina, ada anak SMA nih, saya udah sering dengerin Kak Devina tuh siaran di radio, kayaknya enak, kayaknya gampang ya, ajarin dong gitu ya. Boleh nggak diajarin? Boleh gitu ya. Sehingga inilah ada pengalaman yang diberikan kepada orang yang berpengalaman. Nah ini kan jadi kan pas. Nah ini kan contoh, ada di rumah Bang Jerry RT, itu ada anak sekolah, Pak RT ajari saya siaran di radio dong. Paling kata RT apa? Lah lu ngigo, kapan gua siaran di radio gitu, gua tahu bentuk radio ya kagak gitu, maksudnya siaran gimana gitu. Maka sebaik-baiknya kita merubah adalah dengan doa, dengan ikhtiar. Maka ada peribahasa dari Bang Jerry itu, cakep tuh. Apa tuh Bang? Dari apa Apa namanya? tuh Pak Ustadz? Dari ada kata tuh duit, Apa itu duit? doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Waduh. Ya, kata Bang Jerry itu makanya saya semboyan itu saya pakai terus. Saya bilang kemana-mana, OTW duit gitu ya. Paling ada orang yang seujun, wih apa duit lu, bukan duitnya, tapi doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi tawakal itu bukan begini nih, kan ada orang tawakal itu berserah diri kepada Allah. Terus udah berserah diri, udah diem, enggak. Tadi kembali kepada makna sabar, yaitu ketika kita bertawakal kepada Allah mencari solusi. Kan dengerin radio ini cari solusi kan. Contoh, lagi pusing, dengerin radio aja, mungkin musik pop, mungkin musik dangdut, mungkin musik tradisional, mungkin dengerin ngaji. Oh, jadi refresh tuh. Ya kan? Mungkin kalau ngaji mah rada-rada susah karena setannya banyak kan gitu ya. Tapi kan setidaknya minimal apa yang kita suka dulu. Oh, suka dangdut, dengerin dangdut. Suka pop misalkan album terbaru tuh. Ya, misalkan apalah gitu. Kita dengerin, ada kan di radio Gangga, kalau nggak ada kita request kan gitu ya. Nah, ini kan refresh. Nah, ketika refresh, sejenak kita menenangkan diri kita, mencari solusi biar otak kita tuh adem bahasanya gitu ya. Nah, baru ketemu tuh solusi. Oh, kesini oh begini deh. Ya, itu makanya jangan menghukum diri sendiri. Maka minta petunjuk kepada Allah. Kalau kita belum menemukan solusi, ya Allah berikan jalan keluarnya. Berikan ya Allah bagaimana saya dapat fulus yang banyak, kasiron, mubarokan, banyak berkah kan gitu. Oh, dengerin Kak Devina bisa ada solusinya pasti, saya bilang. Terus dengerin penyiar radio Gangga yang lain dapat solusi pasti. Karena apa? Di dalam sini ada musik. Di dalam sini juga ada cerita-cerita orang, sehingga kita adaptasikan untuk diri kita. Pas nggak? Mungkin diri kita merasa paling susah ya. Ternyata ada lagi yang lebih susah. Makanya sekali-kali tuh penyiar Gangga ceritain apa sih yang paling susah dalam hidup kita sehingga kita merasa paling susah. Nah, judulnya cakep tuh. Boleh besok ya Pak Ustadz dibahas ya. Nah, jadi kan ntar ngirim-ngirim cerita tuh, tapi namanya kita samarin Kak. Jangan sampai Bang Jerry begini cerita, jangan bikin Bang Jerry namanya. Jadi ada dari seseorang gitu ya. Mungkin dengan samarannya apa. Jadi ada motivasi dan solusi dari keadaan seorang. Itu bagus. Oke, baik Pak Ustadz. Berhubung sudah jam 18.43, dia ada satu lagi nih pertanyaan nih Pak Ustadz yang terakhir nih. Kalau tadi membahas 7 butir makna kemerdekaannya, kira-kira kalau cara kita memaknai kemerdekaan saat ini tuh udah bener nggak sih Pak Ustadz dengan cara mengadakan lomba 17-an dan juga upacara seperti itu Pak Ustadz? Kita mengadakan lomba, misalkan lomba merayakan kemerdekaan itu sudah betul tapi belum benar. Oh, maksudnya bagaimana itu Pak Ustadz? Kita baru merasa gembira tapi belum merasa merdeka. Oh. Nah, kalau merdeka tuh gini Kak Devina. Sebelum lomba seneng, lomba seneng, habis lomba seneng. Itu merdeka. Contoh, Kak Devina insya Allah merdeka. Jadi merdeka itu orangnya sudah banyak solusi dan pasti seneng. Tapi kalau orang seneng kan ada saat-saatnya aja. Mungkin dia lagi WA sama Jaswan gitu ya, Samuan. Nah, itu mungkin happy kan. Habis itu dia ucing lagi. Kata Bang Jerry ucing ala gitu, pusing palanya gitu. Oh, ucing itu pusing. Dia pusing lagi tuh. Berarti kan dia hanya gembira, belum merdeka. Tapi merdeka itu satu, Kak. Bukan saya ajari, saya mengingat daripada ilmu guru saya. Satu, menerima daripada keadaan. Dengan rasa syukur, mudah diucapkan dan mudah dibuktikan. Mudah dibuktikan tuh yang paling susah, Kak. Kalau alhamdulillah enak gampang.
Tapi membuktikan rasa syukur itu begini, ya Allah, makasih saya udah kerja nih di satu tempat dengan gaji begini, mudah-mudahan berkah ya Allah. Nah, pertama itu dibuktikan dengan keadaan yang kita terima. Yang kedua dibuktikan apa? Jangan keluar daripada batas. Misalkan punya gaji 4 juta gitu ya, atau 10 juta sekalipun. Lalu dia beli ini. Nah, akhirnya belum sampai 2 minggu bokeh. Nah, ini orang yang kufur. Orang yang tidak memaknai syukur kepada Allah. Pertama, harus menerima keadaan dengan rasa syukur. Yang kedua, menyadari apa tugas dirinya di muka bumi ini. Karena di dunia ada tugas, di akhirat pun nanti tugasnya semua diminta pertanggungjawaban, LPJ-nya dikumpulin. Laporan pertanggungjawaban. Saya LPJ-nya store, Kak Devina store, Bang Jerry store, masing-masing tuh. Masing-masing dibacain. Oh, ini Gus Edward ini, dia jarang dia ngaji, jarang dia sholat, jarang ini kan, waduh, LPJ, laporan pertanggungjawaban semuanya. Nah, itu adalah makna yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir dari saya, siapin bekal di dunia ini bagaimana biar bahagia. Bahagia itu bukan banyak duit, Kak. Bahagia itu bukan mobil hari ini ganti, besok ganti. Hari ini kita beli mobil yang mewah, besok ganti helikopter, ya enggak. Itu namanya senang, ya, senang. Tapi bagaimana bekal kita yang bahagia itu, yaitu ketika kita mendapatkan sesuatu walaupun kecil ataupun besar, menerima dan bersyukur dan mau membagi kepada siapapun. Nah, yang kedua, dalam akhir ini saya belah dua. Yang kedua, kita menyiapkan bekal akhirat. Karena kita sibuk bagaimana kita makan enak, tapi kita lupa di alam kubur enak. Kita lebih ingat kepada bagaimana kita di dunia tawa, tapi kita lupa di kuburan kita bagaimana kita bisa tertawa. Kita sudah ngeluh di dunia ini banyak nangis, kita juga lupa jangan sampai di kuburan kita banyak nangis. Ya Allah, saya disiksa, saya jedotin, saya digencet, waduh, amit-amit ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki itu semua. Itu adalah orang yang merdeka. Jadi merdeka itu bukan lepas dari penjajahan Belanda, Jepang, dan lain sebagainya, bukan hanya itu. Tetapi bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita menuju ke depan sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan dengan mudah dan diberikan kelancaran. Bahkan yang paling indah, yang paling tinggi adalah mudah-mudahan kita dapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan enak, Kak Devina dapat ridho dari Allah, dapat rahmat dari Allah, masuk surga. Karena setinggi-tingginya amalan kita, kalau kita nggak dapat ridho dan rahmat Allah, nggak masuk surga, kan? Karena kunci terakhirnya itu kunci terakhir itu adalah ridho dan rahmat Allah. Sebelum ridho dan rahmat Allah adalah syafaat Nabi Muhammad. Bagaimana mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW? Kita ikutin atu-atu apa yang diajarkan, apa yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita deketin minimal para alimil ulama, para guru. Jangan hanya itu, tapi lihat orang tua kita, karena itu adalah guru-guru kita. Orang tua, guru, baik mak ataupun bapak kita adalah guru. Kalau bahasa semboyan orang Betawi itu, kita banyak-banyak nyaba. Kak Devina tahu nyaba? Nyaba apa itu, Pak Ustadz? Kita silaturahim, yaitu nyaba. Nyamperin, nyak sama baba. Nah, itu insya Allah berkah. Yang pertama itu. Yang kedua, kita cari deh guru yang siap OTW menuju kebaikan. Insya Allah manfaat daripada pengajian ini, dan kita bisa beradaptasi juga dengan guru-guru kita di luar sana. Karena jangan meninggikan guru yang terkenal, tapi lupa dengan guru yang mengajarkan kita dari nol. Ya, dari yang terkenal gampang, ada bina. Oh, Ustadz artis, Ustadz TV. Ya, besoknya pergi, kan dipanggil doang. Tapi kalau Ustadz yang di kampung, wow, itu adalah the best of the best. Karena dia yang mengajarkan kita dari nol sampai mengajarkan, menasihati kita untuk lebih baik. Oke, baik Pak Ustadz. Masya Allah, semoga pertanyaan tadi bisa terjawab ya, pertanyaan mitra sejaman siar ya oleh Bapak Ustadz Gus Edward Abu Bakar. Mungkin sudah menunjukkan 18.49 ya Pak Ustadz. Langsung aja kita tutup segmen mengaji ini dengan doa penutup. Baik mitra Gangga,
Semoga Allah berikan kemudahan zahir batin kita, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, biar jiwa kita dimudahkan oleh Allah, bangun, dan raga kita bangun, biar casing kita bagus, mesin kita juga bagus. Nah, yang kedua, mudah-mudahan Allah izinkan sebelum kita wafat, sebelum kita mati, bisa beribadah ke Baitullah, yaitu ke Mekah dan Madinah, minimal banget ya umroh, syukur-syukur haji. Jangan pernah nanyakan duitnya dari mana, minta, kita punya Allah. Karena kalau minta sama Allah, Allah nggak pernah miskin. Nah, Allah banyak cara untuk menghadirkan, untuk mendatangkan fulus dengan mulus. Insya Allah, mudah-mudahan kita mudah ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dan haji. Bisik-bisik bisa daftar ke Bank JRI katanya. Nah, itu daftar umroh dan haji. Ya, jadi kita niatin aja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita lebih baik, lebih indah, lebih berkah, selamat dunia akhirat. Maka daripada itu kita tutup dulu dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat maksud kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir batin kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedepannya kita menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih bahagia, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah lana hikmataka wa sur alaina min hazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.